Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tarisa Melingga, NIM 2022 10 11 03 11 034. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait materi ruang lingkup epistemologi, aspek psikologi, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Buku yang saya ambil yaitu dari suatu pengantar epistemologi yang diterbitkan oleh Bapak Dr. Haji Iwan Rasiswan SHMH, Mei 2024. Pertama-tama yaitu definisi dan ruang lingkup. Kata epistemologi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya epistema yang berarti korban dalam konteks epistemologi. Istilah ini mengacu pada studi mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologi, epistema juga dapat terkait dengan pengertian korban. Dalam konteks persembahan atau pengorbanan yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata epistemologi mencerminkan fokus utama disiplin pada analisis dan pemahaman terhadap korban kejahatan. Dalam berbagai aspeknya, secara lebih mendalam, epistemologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, mencakup respon emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor yang mempengaruhi tingkat ketentuan korban terhadap kejahatan serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi korban. Bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, epistemologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup epistemologi mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Di antara ruang lingkup epistemologi tersebut yaitu yang pertama, aspek psikologi korban. Memahami dampak psikologi dan dari kejahatan terhadap korban, seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis. Yang kedua, aspek sosial korban. Meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka. Respon masyarakat terhadap korban, stigma dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Yang ketiga, aspek hukum korban. Mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Yang keempat, faktor-faktor resiko korban. Menganalisis faktor
faktor yang meningkatkan kerentangan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Yang kelima, perlindungan dan dukungan korban memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan layanan korban dan kebijakan publik yang mendukung korban. Yang keenam, perspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya-upaya untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan. Yang ketujuh, dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan. Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidaksamaan sosial, dan upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Melalui ruang lingkup ini, victimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Etimologi merujuk pada asal-usul kata victimologi dan konsep-konsep terkait. Dengan tadi tentang korban kejahatan, kata victimologi berasal dari bahasa Latin dengan dasarnya victima yang berarti korban. Dalam konteks victimologi, istilah ini mengacu pada studi mendalam tentang korban kejahatan pengalaman mereka secara etimologi. Victima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan dan menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata victimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspeknya. Sejarah pengguna istilah victimologi dapat ditelusuri ke pertengahan abad 20, di mana tadi tentang korban kejahatan mulai mendapatkan perhatian lebih besar dalam bidang kriminologi dan hukum pidana. Pada masa itu, fokus utama penelitian cenderung tertuju pada pelaku kejahatan daripada korban. Namun, semakin banyak pemahaman tentang pentingnya memperhatikan korban kejahatan dalam sistem hukum dan sosial mendorong perkembangan victimologi sebagai bidang studi yang independen dan penting. Dalam konteks modern, victimologi mencakup berbagai dimensi yang kompleks terkait dengan korban kejahatan ini, termasuk analisis terhadap dampak psikologi, sosial, dan ekonomi dari kejahatan. Terhadap korban, aspek psikologi mencakup pemahaman tentang trauma, stres, kecemasan, dan proses pemulihan korban setelah mengalami kejahatan. Sementara itu, aspek sosial meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, dukungan sosial, stigma, dan integrasi kembali ke masyarakat. Dari segi hukum, victimologi mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, partisipasi korban dalam hukum, upaya-upaya untuk melindungi korban, serta keadilan restoratif. Studi ini juga memperhatikan faktor-faktor risiko yang memenuhi tingkat ketentuan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan, dan lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Selain itu, victimologi juga mencoret peran korban dalam proses peradilan pidana, termasuk partisipasi mereka dalam keputusan hukum.
hak-hak korban, upaya-upaya untuk meningkatkan akses korban terhadap keadilan. Dengan demikian, ruang lingkup epistemologi mencakup berbagai dimensi yang penting dalam pemahaman terhadap korban kejahatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi mereka. Dalam konteks sosial dan ekonomi, victimologi juga eksploitasi dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidaksamaan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan, mengurangi dampaknya dan korban masyarakat. Hal ini mencerminkan kepentingan victimologi dalam pengembangan strategi dan efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum yang sosial. Pengaruh sistem terhadap sistem peradilan pidana sangat signifikan dalam membawa perubahan dan peningkatan dalam perlakuan terhadap korban kejahatan. Sebelum munculnya victimologi sebagai bidang studi mandiri, perhatian utama sistem peradilan cenderung berfokus pada pelaku kejahatan dan aspek hukum yang berkaitan dengannya. Korban kejahatan seringkali diabaikan atau dianggap sebagai objek pasif dalam proses hukum. Namun, perkembangan victimologi, kesadaran akan pentingnya memperhatikan dalam melindungi hak-hak korban semakin meningkat. Salah satu dampak utama victimologi terhadap sistem peradilan perubahan pendekatan terhadap korban dalam proses pidana anak. Kini, korban kejahatan diberikan peran yang lebih aktif dan diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu dan proses hukum. Mereka memiliki hak untuk memberikan kesaksian, mengajukan ketentuan ganti rugi dan partisipasi dan ketentuan hukum yang memengaruhi mereka secara langsung. Selain itu, victimologi juga mendorong pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif dan penyelesaian kasus kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian dialami korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki keadaan sosial dan komunitas dampak oleh kejahatan. Keadilan restoratif menawarkan cara lebih holistik dan mendalam dalam penanganan kejahatan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, victimologi juga memperjuangkan hak-hak korban dalam hal mendapatkan bantuan perlindungan yang memadai dari sistem peradilan. Hal ini termasuk akses korban terhadap layanan dukungan konseling, rehabilitasi, serta upaya untuk mencegah reviktimisasi dan memberikan perlindungan terhadap korban yang rentan. Perkembangan victimologi menciptakan perubahan dalam pandangan masyarakat lembaga hukum terhadap korban kejahatan. Korban tidak lagi dipandang sebagai korban pasif atau sekedar alat untuk menuntut keadilan pidana, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Ini berkontribusi pada perubahan budaya dalam penanganan kasus kejahatan, di mana empati, pemulihan, dan perbaikan hubungan antara individu menjadi nilai-nilai yang semakin dihargai. Pengaruh victimologi terhadap sistem peradilan pidana dapat dilihat dari melalui perubahan paradigma dalam memperlakukan terhadap korban kejahatan. Dengan memperhatikan hak-hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, sistem peradilan menjadi lebih sensitif, adil, dan manusiawi dalam penanganan kasus kejahatan, sehingga mampu memberikan keadilan holistik dan memperbaiki dampak dari kejahatan sendiri. Konsekuensi dari viktimisasi yang merujuk pada pengalaman menjadi korban kejahatan atau kekerasan dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, tingkat kekerasan, dan faktor-faktor individu korban. Beberapa konsekuensi
umum dari victimologi meliputi dampak psikologi, kesehatan fisik, kekhawatiran keamanan, kerugian materi, stigma dan dukungan sosial, perubahan hidup, kehilangan kepercayaan dan keamanan, dan resiko reviktimasi pengalaman dan resiko reviktimasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.